Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah, kabar kalian hari ini baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita Ibu memberikan absen, lebih dahulu kita baca dulu yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf. Silakan Yusuf dipimpin. Berdoa mulai. Tentang mengubah energi. Sebelum Ibu memberikan pelajaran, menjelaskan pelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Rafli. Baiklah anak-anak, tapi sebelumnya biar kalian lebih semangat belajar, biar kalian fokus, biar kalian konsentrasi. Alangkah baiknya kalau kita ice breathing dulu lah, biar semangat ya. Dan sekarang mulai Ibu hitung dari 1 sampai 3 ice breathingnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yes. Nah, semoga dengan adanya ice breathing ini belajar kalian menjadi fokus dan konsentrasi. Baiklah, Ibu akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah. Pelajaran kita hari ini adalah bulan 6 tahun 2026. Baiklah anak-anak, kalian perhatikan Ibu di papan tulis. Konsentrasi, perhatikan Ibu. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan apa itu energi, sekarang Ibu tanya dulu sama kalian. Kemampuan Ibu bergerak ini adalah salah satu contoh energi. Terus energi itu terbagi menjadi berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama energi apa anak-anakku sayang? Yang pertama yang pertama adalah energi kinetik. Bagus. Nah, itu yang pertama. Macam-macam energi itu. Yang pertama adalah energi kinetik. Yang kedua energi apa? Energi potensial. Berarti energi itu ada 2 macam dan banyak sekali jabarannya, tapi kalian cukup ketahui dulu macam-macam energi itu ada 2. Adalah apa? Ayo. Energi kinetik adalah energi yang bergerak yang dimiliki suatu benda karena gerak tadi. Nah ya, dengan kecepatannya. Contohnya apa? Contoh energi kinetik adalah apa contohnya? Seperti apa? Seperti bermain bola. Nah, kenapa bermain bola itu disebut dengan energi kinetik? Karena apa? Karena bergerak dengan kecepatannya. Misalnya kalian berdiri, bola di depan kalian tendang bolanya, terjadi apa contohnya? Energi yang diam di posisinya apa contohnya? Sekarang Ibu
contohkan seperti gaya gravitasi bumi atau gaya gas, nak ya. Contohnya energi potensial itu, contoh energi potensial. Ya, apa contohnya? Misalnya buah kelapa, bumi ya, gravitasi bumi. Kenapa buah kelapa ini disebut dengan energi potensial? Karena buah kelapa ini diam di pohonnya. Ketika ada angin, ketika ada gaya gravitasi bumi, atau buahnya mungkin sudah tua, atau mungkin ada angin, atau mungkin musim panas, maka akan terjadi gaya gravitasi bumi, sehingga buah ini akan jatuh ke bumi atau ke bawah pohonnya. Nah, itulah yang disebut dengan gaya gravitasi bumi atau energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah energi yang diam di tempatnya, atau gerak atau benda yang diam di tempatnya. Nah, sekarang selain buah kelapa apa lagi? Misalnya kalian anak kelas 4 itu hobi main panah. Tahu tidak kalian dengan panah? Panah yang sering kalau zaman dahulu itu untuk menembak apa itu? Binatang, ya, berburu, digunakan untuk berburu. Nah, kalau kalian tidak boleh ya, nak, berbahaya kayak itu. Nah, maksud ibu, panah itu termasuk salah satu contoh energi potensial. Kenapa panah itu termasuk energi potensial? Karena panah itu memiliki gaya gas. Nah, kan apa itu kita lakukan penembakan atau kita lakukan peluncuran, maka dia akan luncur. Itu ada dua macam. Yang pertama apa tadi, Sob? Yang pertama tadi energi kinetik. Yang kedua apa, Sob? Energi potensial. Nah, paling tidak kalian sudah tahu energi itu ada dua macam. Yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial. Terus contoh-contohnya. Nah, contoh energi kinetik tadi kalian sudah tahu. Energi kinetik itu bermain bola, bermain sepeda. Nah, itu salah satu contoh dari energi kinetik. Terus energi potensial. Energi potensial juga contohnya apa? Buah nangka jatuh, buah kelapa jatuh, karena adanya gaya gravitasi bumi. Seperti 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yes. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan berdialog pelajaran ini. Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Kalau belum mengerti silakan bertanya kepada ibu sebelum kita melakukan diskusi. Kalian boleh bertanya sama ibu. Ibu berikan satu kelompok satu pertanyaan. Kita ada 3 kelompok ya, nak. Nah, sekarang ibu mulai dari Laura, dari kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 silakan bertanya sama ibu apa yang belum jelas dari pelajaran hari ini, biar ibu jelaskan lagi. Sekarang silakan waktunya untuk bertanya sama ibu. Apakah sopir yang membawa mobil termasuk ke dalam energi kinetik? Oh, bagus. Sekarang Laura bertanya kepada ibu. Laura bertanya kepada ibu. Sekarang anak-anak perhatikan ibu, lihat ke depan. Kalian perhatikan ibu, akan ibu jelaskan. Kata Laura, apakah sopir mobil taksi yang membawa mobil itu termasuk contoh dari energi kinetik? Ibu jawab, ya. Karena apa? Karena mobil yang diam, mobil yang dibawa supir. Mobil bergerak karena ada orangnya. Orangnya karena ada energi bisa membawa
Bagus pertanyaan dari Laura. Itu termasuk dari contoh energi kinetik. Bagus. Nah, jadi kalian harus mengerti kalau energi kinetik itu termasuk contohnya adalah mobil yang dibawa supir taksi itu. Nah, itu termasuk ke dalam contoh energi kinetik karena di sana ada orangnya yang mempunyai energi. Kelompok 2, siapa yang mau bertanya boleh sama Ibu. Tolong jelaskan Bu apa yang dimaksud dengan energi. Oh, ini dari kelompok 2 bertanya, dia belum mengerti. Bagus ya? Bagus, Izam bertanya, dia belum mengerti. Apakah yang dimaksud dengan energi? Berarti Izam itu belum mengerti apa yang dimaksud dengan energi. Baiklah Izam, akan Ibu jelaskan sekali lagi apa yang dimaksud dengan energi itu. Energi itu timbul karena apa? Sekarang Ibu tanya pada kalian sebelum Ibu jelaskan. Karena adanya apa energi itu? Karena adanya gerak. Nah, kita bergerak itu karena ada energi. Seperti Ibu berjalan mondar-mandir ini mempunyai energi tidak? Nah, kenapa Ibu punya energi? Atau kenapa Ibu mondar-mandir ini? Karena apa? Karena mempunyai energi dan karena apa? Timbulnya dari mana? Makanan kalau Ibu bergerak berarti Ibu sudah sarapan dulu dari pagi, persiapan untuk mengajar sehingga timbul energi sehingga Ibu bisa bergerak. Coba kalau Ibu tidak makan dari pagi tadi, Ibu bisa mempunyai energi tidak? Tidak. Bisa bergerak tidak? Tidak. Karena apa? Disebabkan oleh apa? Karena Ibu tidak minum, karena Ibu tidak makan, sehingga Ibu tidak mempunyai energi. Nah, kalau Ibu makannya kenyang, minumnya banyak. 3, siapa yang mau bertanya boleh silakan. Apakah buah nangka termasuk contoh gaya energi potensial? Oh, bagus. Irin bertanya. Irin bertanya, apakah buah nangka yang jatuh itu termasuk ke dalam energi potensial? Oke, bagus pertanyaan Irin deh. Nah, Ibu jawab. Buah nangka sama seperti buah kelapa. Dia jatuh itu berarti sudah termasuk ke dalam energi. Energi mana? Energi potensial. Kenapa dia termasuk ke dalam energi potensial? Karena energi potensial itu adalah benda yang diam. Benda yang diam. Setelah ada gaya gravitasi bumi, ditiup angin atau apa penyebabnya, sehingga buah nangka itu jatuh. Nah, itulah yang disebut dengan gaya gravitasi bumi, sehingga dia termasuk ke energi potensial karena benda itu diam. Nah, diam benda itu nah benda itu diam, jatuh karena ada gaya gravitasi bumi, maka dia akan jatuh. Dia itu adalah termasuk energi potensial. Lagi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan jelaskan kembali apa arti energi, macam-macam energi, dan contoh-contoh energi. Sebenarnya dalam pembelajaran energi ini masih banyak sekali jabarannya, tapi di lain waktu kita lanjutkan lagi jabarannya, contoh dan yang lain. Sebenarnya masih banyak, tapi kalian cukup mengerti sampai di sini saja. Ibu sudah bangga, Ibu sudah senang kalau kalian pelajaran Ibu hari ini kalian sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu ulangi pelajaran hari ini. Energi itu adalah sebuah kemampuan, kapasitas untuk melakukan sebuah kerja atau usaha. Nah, itulah yang disebut dengan energi yang ditimbulkan oleh apa? Itu ada 2 macam. Yang pertama apa tadi, Sob? Yang pertama tadi energi kinetik. Yang kedua apa, Sob? Energi potensial. Nah, paling tidak kalian sudah tahu energi itu ada 2 macam. Yang pertama energi kinetik. Yang kedua energi potensial. Terus contoh-contohnya. Nah, contoh energi kinetik tadi kalian sudah tahu.
Energi kinetik itu bermain bola, bermain sepeda. Nah, itu salah satu contoh dari energi kinetik. Terus energi potensial juga contohnya apa? Buah nangka jatuh, buah kelapa jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi. Seperti hari ini kita tutup dulu pelajaran kita. Kita lanjutkan minggu depan. Hari ini semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Apabila Ibu ada kekurangan dalam penyampaian, Ibu minta maaf. Apabila pas bagi kalian, maka itulah ilmu yang Ibu punyai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Minggu depan kita lanjutkan ke bagian-bagian energi yang lainnya. Tapi hari ini kita cukupkan dulu. Sekarang Ibu tutup untuk melanjutkan diskusi. Kalian bersiap-siap, keluarkan kertas dan penanya. Kita lanjutkan ke ruang diskusi. Sekarang Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.